sudah jadi rahasia umum kalau berobat ke dokter gigi jauh lebih mahal daripada tukang gigi. Ya, pendidikan memang mahal pemirsa. Itu juga yang membedakan skill di antara keduanya. Tukang gigi memang mendapat izin dari pemerintah melalui peraturan Menteri Kesehatan untuk membuat dan memasang gigi palsu. Namun pada kenyataannya banyak tukang gigi yang melakukan praktek melebihi kapasitas dan aturan. Berikut penelusuran tim OMG dalam fenomena mencari solusi ke tukang gigi. Pemirsa, senyum indah menawan tentu menambah kepercayaan diri seseorang, terlebih jika memiliki gigi yang indah dan tanpa masalah. Tapi sayangnya, hasil riset kesehatan dasar tahun 2018 menunjukkan kesehatan gigi dan mulut masyarakat Indonesia cukup memprihatinkan. 57,6% penduduk Indonesia mengalami masalah gigi dan mulut. Masalah gigi beragam, mulai dari gigi berlubang, karang gigi, hingga hipodonsia atau biasa disebut gigi ompong. Lantas, apa sih yang dilakukan masyarakat untuk menangani masalah gigi? Dokter gigi. Kenapa, Pak? Ya lebih aman, lebih efektif, lebih aman. Dokter gigi ahli. Kenapa, Pak? Ya serendah-rendahnya juga kadang-kadang di puskesmas ada. Sebab kalau di rumah sakit, di puskesmas itu tuh terjamin. Artinya nggak begitu bersiko lah. Kalau di puskesmas itu kalau gusinya masih bengkak juga nggak berani cabut. Oh gitu, jadi ada Iya. prosedurnya ya, Pak? Iya. Oh, walaupun harganya misalnya diminta lebih mahal, nggak apa-apa, Pak? Ya yang penting yang namanya sakit gigi, orang tahu sendiri kalau sakit gigi itu yang penting giginya kecabut aja, biar hilang aja sakitnya gitu aja. Gitu. Walaupun berapa aja juga dibayar. Kalau aku sih karena takut ya ke ahli gigi mah, jadi aku langsung ke dokter aja. Ke dokter. Walaupun harganya lebih mahal? Iya. Tapi kan kalau misalnya sakit mah bisa BPJS ya. Kecuali buat kayak tadi kawat gitu nggak bisa ya. Kalau untuk sakit mah bisa BPJS. Nah, kalau Mbak Eko kenapa sih takut ke ahli gigi? Takut aja serem gitu. Takutnya tidak profesional gitu. Ke dokter gigi lah. Dokter gigi Iya. kenapa? Kita lebih percaya medis lah. Gitu, kenapa? Iya. Apa takut atau gimana? Ya gimana ya kalau dokter gigi atau dentis kan dia udah profesinya di bidang itu gitu. Kalau dilihat dari jawaban tadi, semua pilih ke dokter gigi. Tapi pada kenyataannya, masih banyak orang yang justru pergi ke tukang gigi untuk segala permasalahan gigi. Padahal, menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014, tukang gigi hanya diperbolehkan melakukan pembuatan dan pemasangan gigi palsu. Sementara, segala tindakan seperti mencabut, menambal, memasang kawat gigi, dan pembersihan karang dilarang. Tim OMG pun melakukan penelusuran ke beberapa tukang gigi di daerah Jakarta Pusat. Di tempat pertama, kami bertemu dengan Ina, bukan nama sebenarnya, yang dengan cepat sudah bisa mendiagnosis kondisi gigi salah satu tim kami. Dan yang lebih mengejutkan, Ina menawarkan jasa pembersihan karang gigi dan kawat gigi atau behel. Ina bahkan menjanjikan waktu singkat untuk proses pemasangan kawat gigi, 15 menit untuk bagian bawah saja. Harganya pun masih bisa ditawar. Apa bedanya? Beda-beda. Ada yang tebal, yang tipis, transparan, yang bagus. Kalau yang bagus ya transparan. Berapa itu? Itu 1,5. Kalau Alina bawahnya doang 750. 750 ya. Kalau yang biasa 1 juta yang pernah itu. Bedanya bawahnya itu beda behel biasa cuma yang bagus.
Kami beralih ke tempat tukang gigi kedua, sebut saja Dedi. Dedi malah memberikan harga yang lebih murah dari Ina. Ada yang 700. 700 tuh kayak gimana? Yang ini. Apa itu? Bukan yang transparan kan? Transparan kayak gimana sih? Kalau yang transparan kan kayak gini. Oh, nih. Oh ya, itu berapa? Kalau yang transparan, 1,5. Dedi bahkan menjanjikan garansi gigi rapi hanya dalam waktu singkat. Berapa lama kira-kira Pak? Tergantung rajin di motor juga sih. Kalau kontrolnya rajin sih, kontrolnya berapa kali? 2 minggu sekali. 2 minggu sekali itu ganti ini ya? Iya, untuk sekali yang ganti karet. Ganti karet berapa ini? Ganti karet cuma bayar 20 aja. Beralih ke tempat ketiga, kami bertemu dengan Rahman. Yang mengejutkan pemirsa, Rahman justru melayani cabut dan tambal gigi. Parahnya, sudah ilegal, harga yang dipatok cukup tinggi pula. Cabut 200.000, pasang gigi 300.000. Berapa awalnya, Bu? Nyambut, itu pakai 200. Nyambut 200. Ganti giginya 300, 500, 500. Satu gigi 300, Pak? Bisa. Ada yang 1,5. 1,5 juta. Soalnya, beda. Kalau yang implan pada diinjekin tadi 500. Implan itu maksudnya apa? Pakai baut. Di pantai dulu. Iya. Berbeda dengan Slamet Liu, tukang gigi keempat yang kami temui. Ia justru taat pada aturan pemerintah. Selain hanya fokus pada pembuatan gigi palsu, Slamet juga memiliki sertifikat yang menunjukkan kredibilitasnya sebagai tukang gigi. Ia pun paham betul apa saja yang boleh dan apa saja yang dilarang dilakukan oleh tukang gigi. Tukang gigi itu yang nggak boleh apa aja sih Pak? Boleh nyambut nggak sih? Wah nggak boleh, takut bahaya, nggak boleh, nggak berani. Cabut, tambel, yang orto, yang kawat tuh nggak boleh, atau bersihin karang gigi nggak boleh. Itu bagian dokter gigi. Itu bagian dokter gigi. Iya, bagi-bagi lah. Nggak berani saya gitu. Kenapa tukang gigi rata-rata nggak berani Pak? Resiko kan? Resiko, iya resiko takutnya. Resikonya maksudnya takutnya pasien kenapa-napa? Iya takut dong, ngapain lah ngurusin itu. Jadi yang bikin gigi aja yang cari aman lah. Selain hobi, Slamet mengaku keahliannya diperoleh dari warisan turun-temurun. Dari awalnya cuma melihat, coba membuat, lama-lama jadi suka. Bahan dan alat yang digunakan membuat gigi palsu pun juga khusus, seperti yang biasa digunakan oleh dental lab atau ahli cetak gigi. Perlu pilah dan pilih yang tepat untuk menentukan ukuran yang pas bagi pasien gigi palsu. Yang pertama cetak. 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 Kalau ompongnya banyak ya mesti dipasin dulu. Besok kesini lagi. Jadi proses cetak itu bisa 2 hari? Pas kalau nyetak sekali, besok ngepas gigit. Ngepas gigit, terus besoknya lagi ngepas ini ada giginya. Oh gitu. Jadi kan rahang atas rahang bawah kan kalau udah dicetak kan bisa. Kalau di dalam mulut kan rahangnya berarti ada satu dong, jadi satu. Nah saya mau nyatuin dari rahang itu dimasukin ke sini. Ini rahangnya Mbak, contohnya kalau bikin. Diambil rahangnya ditaruh di sini. Kayak yang ini. Yang ini kan. Ini kan tadi misah dong. Iya. Karena dipasin dulu jadi satu, disatuin kan waktu gigit lilin dong. Nah, udah satuin, dimasukin kan. Oh ini. Di sini harga memasang gigi palsu berkisar 2-4 juta rupiah untuk seluruh gigi bagian atas dan bawah. Tergantung tingkat kesulitannya. Tak heran, pelanggan dari beragam usia pun mempercayakan gigi palsunya pada Slamet. Bikin gigi palsu gara-gara semalam itu patah. Jadi saya ditunjukin ke sini. Ini
kali pertama. Selain kualitas, harga terjangkau tentu menjadi alasan kenapa Slamet tidak sepi pasien. Lebih lebih sesuai dengan kantong aja mungkin ya. Dan kalau ke dokter gigi mungkin agak lebih mahal gitu ya. Kalau di sini? Kalau di sini sih saya kemarin sekitar 2 gigi itu 1,5. Wah, nyaman banget sih. Ini sangat membantu sih, apalagi kalau buat makan, buat mengunyah itu ngebantu banget. Jika masyarakat malah lebih memilih untuk membuat dan memasang gigi palsu ke tukang gigi, bagaimana pendapat dokter gigi? Lalu, faktor apakah yang harus diperhatikan demi keamanan pemasangan gigi palsu? Nah, kebanyakan tuh di masyarakat ya yang sering juga udah bikin gigi palsu di tukang gigi, terus balik ke dokter gigi, itu masih ada sisa akar giginya dan itu bisa jadi infeksi, gusinya juga jadi bengkak. Nah, itu sih masalahnya. Jadi yang perlu diedukasi ke masyarakat tuh, mereka boleh buat ke tukang gigi, tapi di tukang gigi itu hanya bisa bikin gigi palsu hanya dari satu bahan saja. Itu bahannya heat curing akrilik. Tentu ada kekurangannya dibanding bahan yang lain, tapi kalau bahan yang lain itu bisanya hanya di dokter gigi. Nah pemirsa, pilihan kembali kepada Anda. Murah tentu bukanlah pilihan bijak jika harus mengorbankan kesehatan. Teliti memilih tukang gigi jika memang ini dianggap solusi masalah gigi dengan harga terjangkau. Jangan sampai menyesal demi harga murah yang justru nantinya membawa masalah.